Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pertama kita akan membahas teori atau pendahuluan dari uji Kruskal-Wallis. Uji ANOVA satu arah digunakan untuk menguji persamaan rata-rata lebih dari dua populasi. Namun, uji ini memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Asumsi-asumsinya yaitu bahwa data dalam setiap kelompok berasal dari distribusi normal, bahwa setiap varian populasi di masing-masing kelompok adalah sama atau homogen, dan bahwa data tidak tergantung satu sama lain. Jika asumsi-asumsi ini dipenuhi, maka uji ANOVA ini adalah metode yang dipakai untuk menentukan apakah beberapa populasi rata-rata sama. Tapi, ketika rata-rata populasi dibandingkan dan diketahui bahwa populasi tidak memiliki varian yang sama atau bahwa populasi tidak normal, kita tidak bisa memakai uji ANOVA. Apabila ada lebih dari dua sampel, saat kondisi seperti inilah uji non-parametrik Kruskal-Wallis digunakan. Uji Kruskal-Wallis dikembangkan oleh William H. Kruskal dan W. Alan Wallis pada tahun 1952, merupakan uji non-parametrik yang ekuivalen dengan ANOVA satu arah dan digunakan untuk menguji hipotesis awal bahwa sampel berasal dari distribusi yang sama. Tes ini pada dasarnya merupakan perpanjangan dari dua sampel uji Wilcoxon dan Whitney tahun 1945 dan 1947 untuk lebih dari dua sampel independen. Uji non-parametrik memiliki kelemahan, yaitu uji ini membutuhkan asumsi yang lebih ketat daripada uji parametrik. Di sisi lain, mereka juga menggunakan lebih sedikit informasi dari data. Ini membuat tes non-parametrik kurang kuat daripada tes parametrik yang sesuai untuk situasi yang sama ketika asumsi tes parametrik terpenuhi. Ketika asumsi tes parametrik tidak terpenuhi, barulah tes non-parametrik digunakan. Kita memiliki beberapa asumsi untuk uji Kruskal-Wallis, yaitu yang pertama, data terdiri atas skala sampel acak berukuran N1, N2, sampai Nk. Yang kedua, masing-masing sampel acak saling bebas. Yang ketiga, skala pengukuran ordinal atau interval rasio dengan asumsi distribusi tidak normal. Dan yang terakhir, variabel pengamatan bersifat kontinu. Adapun prosedur pengujiannya terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, membuat perumusan hipotesis. Yang kedua, membuat statistik uji. Yang ketiga, membuat kriteria pengujian. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Langkah yang pertama, buatlah hipotesis sebagai berikut. Dengan catatan, hipotesis di atas dapat dibuat lebih spesifik, seperti H0 adalah semua K-sampel memiliki median yang sama, dan lain-lain. Langkah yang kedua adalah membuat statistik uji. Yang pertama, rumus yang digunakan apabila tidak ada ranking atau faktor yang sama adalah sebagai berikut. Rumus yang kedua digunakan apabila ada ranking atau faktor yang sama. Pada pemberian ranking, sangat mungkin terdapat data dengan ranking yang sama. Kita lihat pada contoh di bawah ini. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada ranking 1,5, 8,5, 10,5, dan 12,5 terdapat 2 buah data yang sama. Sedangkan untuk rank kelima, terdapat 3 buah data yang sama. Pada kasus tersebut, maka statistik uji perlu dikoreksi dengan faktor berikut. Dengan demikian, rumus uji Kruskal-Wallis yang digunakan ketika terdapat ranking yang sama menjadi seperti berikut. Langkah selanjutnya adalah membuat kriteria pengujian. Statistik uji Kruskal-Wallis mengikuti distribusi C kuadrat. Sehingga H0 diterima apabila H hitung kurang dari C kuadrat alfa, K-1, H0 ditolak atau H1 diterima apabila H hitung lebih besar daripada C kuadrat alfa, K-1.
Dan langkah yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Jika H0 ditolak, maka terdapat perbedaan, atau H0 gagal ditolak, maka tidak terdapat perbedaan. Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal dari uji Kruskal-Wallis. Tore et al. Mencatat adanya perubahan serotonin 5-HT platelet cerebral dan ekstracerebral tikus dan durian LSD25 dan 1-metil disergic acid butanolamide UNIL secara intraperitoneal. Pengukuran yang sama mereka lakukan pada 11 kontrol. Hasil percobaan disajikan pada tabel di bawah ini. Misalkan semua asumsi uji Kruskal-Wallis terpenuhi, apakah data ini cukup memberikan bukti untuk menunjukkan adanya perbedaan di antara ketiga perlakuan tersebut dengan alfa sama dengan 5%? Mari kita lakukan pembahasan dari contoh soal di atas. Langkah yang pertama adalah membuat hipotesis. H0 adalah ketiga perlakuan pemberian pengaruh yang sama terhadap serotonin otak 5-HT anak tikus. H1 adalah minimal ada satu perlakuan pemberian pengaruh berbeda terhadap serotonin 5-HT anak tikus. Langkah yang kedua adalah membuat statistik uji. Kita lihat di tabel sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus berikut, diperoleh nilai H sama dengan 6,18. Karena terdapat ranking yang sama, yaitu ranking 4,5 terdapat 2 data, ranking 7,5 terdapat 4 data, ranking 11 terdapat 3 data, ranking 14 terdapat 3 data, ranking 17,5 terdapat 2 data, ranking 20,5 terdapat 4 data, dan yang terakhir ranking 23,5 terdapat 2 data. Maka perlu dikoreksi dengan faktor berikut dengan nilai sigma T sama dengan 186. Langkah selanjutnya adalah membuat kriteria pengujian, sehingga diperoleh sebagai berikut. Nilai kritis C kuadrat untuk derajat bebas K-1 sama dengan 2 pada tarafnya 5% adalah 5,991. Sehingga dengan HC sama dengan 6,23, kita dapat menolak H0 pada taraf nyata 5%. Dan langkah yang terakhir dapat disimpulkan bahwa ada minimal satu perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap serotonin otak 5-HT anak tikus. Pada kasus ini, p-value lebih besar dari 0,025 dan lebih kecil dari 0,05. Sekian video pembahasan dari kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.